Dia memorinya penuh. Ini dia udah. Jadi ada pantai, ada sawah juga. Ada banyak ada sawah. Awas. Kalau yang doyan sama nature ya, Awas. tapi kalau ke Kuta Seminyak tuh udah terlalu beton semua. Anggi. Ini coba. Ini videoin. Oke. Apanya nggak boleh dipegang? Kita bincang. Kalau Ray? Apa ya? Ray itu agak banyak sih itu. Ya, sebutkan aja deh satu. 5 deh, 5. Aku kasih 5. Buka aja ternyata 2. Gimana ya? 3 deh, 3. Enggak, 1 Bandung sama Bandung. emang agak macet sih. Cuma kayak apa ya? Aku kan suka terus baju gitu jadi ya enak aja di Bandung. Terus orangnya juga ramah, malah ramah banget. Kayak baru masuk kayak mas. Kadang manggilnya jadi agak takut. Kenapa? Cobain. Ayo mau ngomong apa tuh? Bali juga suka. Bali juga suka. Oke. Iya. Iya. Soalnya pernah pas main ke sana Ketemu. Nemu. ya apa sih nih? Gila. Oke. Ketemu sama siapa, Kak? Tapi paling kalau aku sih lebih suka ke Bandung, dari rumah juga ke Bandung. Iya, ada endorsean. Ray itu baru 2 loh. Kamu tadi janji 3. Oh iya. Satu lagi Studio sendiri. Tangan situ pasti kan tangan nggak mau berjam-jam kan. di mana ada cinta di sini. Asik. Yang baru tekan. Michael ada pertanyaan? Belum. Kalau kalian apa tempat favoritnya? Tempat apa? Aku. Cie. Belum. Aku tempat kesukaan di Indonesia. Ya standar kan Bali pasti suka lah ya. Masa nggak suka ke Bali. Tapi aku pengen banget ke Pik sih. Aku kayaknya dari Pik sini Pantai Indah Kapuk. Belum sempat ke sana? Belum pernah dari umur 1 tahun Ajak sampai aja. 20 tahun sekarang. Belum pernah ke Pik. Ray, Lucu gitu kan, jadi cita-citaku gitu ke Pik. Oke, Michael mungkin kemana? Masih belum pernah kemana-mana, cuman nanti mau ke Padang, semoga Padang itu menyenangkan. Iya. Udah gitu aja tanya mau sebenarnya sih. Oh iya. Oke. Kalau Grace? Aku mau ke Pontianak. Oke. Ada apa nih? Jauh. Enggak. Soalnya biasanya di Pontianak itu ada satu pulau dan bagus banget. Tapi aku lupa namanya apa. Iya. Baiklah, nanti kita rame-rame ke sana ya. Oke. Kak Yes. Ro kan pembawa berita nih. Pernah nggak sih sebagai pembawa berita tuh ke tempat yang menarik di Indonesia, tapi karena pekerjaan Kak Ro sebagai pembawa berita? Kalau saya sepanjang di Metro, kalau di dalam Indonesia teman-teman saya juga lebih banyak. Hari kita punya satu program namanya program jalan-jalan, nggak pernah lihat kan kayak Travelista atau apa namanya, yang lebih sifatnya kayak eksplorasi alam segala macam gitu. Itu yang lebih ke bawah laut juga kan, jadi pakai kamera bawah laut bisa melihat pemandangan di bawah laut, di bawah air. Saya kayak gitu, jadi saya tuh lebih ke tugas peliputan. Tapi kalau saya cuman kalau di luar Jakarta tuh baru cuman Bali. Kebetulan eventnya 2 yang gede, yang kan tergantung penugasan ya. Kebetulan saya ditugaskan 2 kali ya, Bali juga, tapi Bali yang di tengah kota, di daerah Nusa Dua itu untuk acara-acara skala internasional. Pas Obama mau ke Bali, yang siapa namanya konferensi perubahan iklim, event-event internasional gitulah. Tapi intinya saya ingat pas kesana tuh nggak nikmatin Bali juga akhirnya, karena kerja. Kesana panggilannya kerja, selama 2 minggu di sana praktis nggak sempet jalan-jalan, nggak sempet yang ada malah bete aja ngeliat bule-bule atau orang Jepang yang pengen jepit
saya masuk, bener loh, masuk ke kawasan, jadi kawasan Nusa Dua itu semua berpusat di situ, ada di hotel ini, hotel itu, ada di convention centernya, tapi kita kan datang dari luar karena kita nginepnya nggak di situ. Tiap hari bayangin selama 2 minggu dari penginapan tuh kita udah satu rombongan masuk ke situ tuh udah dengan dasi, dengan karena mau live report gitu kan, Ngeblur, nggak mau jadi ngeblur tapnya. udah pakai baju formal gitu. Mana sih minta ampun. Pas masuk security, lapis berapa? Iyalah VVIP dari berbagai negara pada datang kan. Lapis 1 buka mobil, logam detektor, masuk lagi. Lapis kedua, tiga ring gitu kan penjagaannya. Begitu masuk ke dalam udah mulai tuh ada yang tanam tenteng bawa buku, pengen ke pantai gitu yang ngeliatin tuh. Selama 2 minggu tuh kayak gitu. Tapi kalau itu di Indonesia tuh baru itu sih, cuma ke Bali aja 2 kali. Tapi lama di sana. Oke, kalau Ray pernah manggung sebagai drummer? Ini Ray paling banyak. Indonesia. Roadshow kan udah sering roadshow. Udah pasti lebih banyak lihat. Iya. Ada. Oh, manggung. Ya kalau di Indonesia sih alhamdulillah ya Surabaya, Jogja, Solo. Kediri, Solo. Kediri, nggak Kendari, Solo, Bali. ya, Kalian lebih hafal daripada Ray. ke Bali, terus Bali. eh, Jakarta. Jogja, Jakarta, ya udah lumayan. Ayo di rumah sendiri kan? Oh iya. Iya kan? Iya gitu. Oke. Eh, Ini maksud. Oke. Kalau Berdua. misalkan aku balik lagi ke Kak Hal. Misalkan tadi kan ngomongnya sampai tadi jadi pembawa berita di Bali, terus kayak jadinya kan nggak menikmati. Kenapa sih mau jadi pembawa berita? Awalnya saya tuh dari backgroundnya adalah siaran media elektronik lah secara keseluruhan ya. Media elektronik itu sebelum zaman-zaman internet kayak sekarang online. Sekarang ada yang namanya media elektronik online juga masuk. Tapi waktu saya mulai berkarir tuh yang ada ya kalau elektronik bicara radio atau televisi itu aja. TV pun waktu itu baru cuma ada 2 swastanya, RCTI sama SCTV. Yang gelombang 2000 Metro TV dan lain-lain itu baru mulai 2000 ke atas gitu kan. Nah, saya mulai dari radio, nah saya senang aja gitu kan. Walaupun waktu itu bukan bawain berita, lagu sama ngobrol, kasih info segala macam. Saya suka dengan musik. Terus dari situ mau coba lompat ke TV. Nah dari berbagai pilihan yang ada, kayaknya yang paling bisa masuk ke saya tuh TV berita. Nah sementara waktu itu belum kayak sekarang kan banyak kan TV berita, termasuk yang paling baru CNN Metro itu yang paling ini kan. Jadi itulah yang jadi saya coba, ternyata cocok dan saya jalan. Pas udah cocok itu asik gak sih? Maksudnya ngejalanin itu? Ya asik lah pastilah, karena senang ketemu sama sesuatu yang kita masih sifatnya menduga-duga ya. Kita berbahagialah kalau di antara kalian ada yang dari sekarang di umur kalian udah yakin 1100% aku mau jadi sesuatu, aku mau jadi ini. Pokoknya siapapun aku terjang misalnya untuk nyampe, karena aku tahu apa yang aku mau dan aku tahu apa yang aku tidak mau. Itu sama pentingnya tuh. Banyak orang yang cuma berhenti sampai aku tahu yang aku mau. Tapi begitu dikasih tahu berbagai macam pilihan yang lain, akhirnya belok-belok juga karena nggak tahu apa yang dia nggak mau. Gitu. Jadi itu sama pentingnya dua pepatah itu, 2 kalimat itu. Jadi kalau ada yang udah tahu mau ke situ dijalanin. Nah, kalau saya waktu itu masih ya agak-agak sifatnya bisa nggak ya, cocok ya. Ternyata pas jalanin setahun lebih dikit gitu kan, kayaknya udah ketemu nih. Kalau pas ngejalanin kayak gitu kan pasti ada suka dukanya kan pasti kan. Pasti. Nah, maksudnya dukanya kan nggak asik kan. Nah itu gimana sih bisa gitu? Ya yang pasti yang paling istilah paling umum ya bosan, jenuh. Ya, namanya juga manusia dan mengerjakan sesuatu mau itu kita suka sekalipun ya pasti ada yang namanya faktor jenuh. Sekolah juga pasti ada faktor jenuh, kuliah juga ada faktor jenuh, bosan, itu biasa gitu. Jangan itu tutupin, jangan dianggap sesuatu yang gimana gitu. Ya emang wajar, manusiawi punya faktor jenuh. Tapi bedanya kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka sama sesuatu yang kita nggak gitu suka, apalagi yang nggak suka. Nah
Nah, pasti Ray juga setuju kan ya. Ya, setuju. Kalau kita bosan, pasti Ray juga ada namanya kalau lagi ngedrum atau lagi main musik bosan, ya pasti itu. Iya pasti. Tapi bedanya orang yang melakukan yang dia suka sama orang yang nggak gitu suka atau nggak suka sama sekali ngelakuin. Ngelawan faktor jenuhnya tuh ngelawan kebosanan itu lebih gampang. Begitu udah duduk di kursi siaran, duduk di kursi drum, saya yakin itu langsung gitu. Begitu udah mulai 5 detik, 10 detik pertama melakoni pekerjaan itu lagi yang sebenarnya 1 jam yang lalu aja masih bosan kerjainnya, tapi langsung hilang rasa bosannya karena kita melakukan sesuatu di dunia yang kita suka. Beda misalnya ngelakuin kuliah misalnya jurusannya nggak ke situ. Misalnya sebenarnya aku doyannya kuliah komunikasi, tapi entah kenapa faktor orang tua, dorongan temen, nyasarnya ke hukum atau sama teknik. Tiap hari itu jadi kayak beban, gitu kan. Beban, jadi mau bangun, mau keluar rumah aja males, mau keluar kos-kosan aja males, gitu. Bedanya sama kalau emang kuliahnya emang ini bidang gue yang seneng banget di bidang ini. Ada sih faktor malas bangun juga ada, tetap gitu kan, nggak langsung yang tiba-tiba tiap hari kayak robot, masih semangat bangunnya juga, tetap naik turunnya ada, tapi ngelawannya itu lebih gampang. Begitu udah keluar kos-kosan atau keluar begitu menginjakan kaki di kelas, di kampus, ketemu dunia itu lagi, langsung langsung semangat lagi. Kalau nah tadi kan masih kalau Karel dia udah ketemu nih apa yang dia mau dan apa yang dia nggak mau. Nah kan masih muda Re. Iya. Kamu juga masih. Oh ya Karel juga masih muda tapi kan kamu lebih muda Re. Nah kamu udah yakin kamu mau banget nih jadi drummer? Biar aku jadi musisi ya, maksudnya musisi yang sungguh bisa pengen jadi arranger. Maksudnya apa bedanya musisi sama drummer ya? Ya kalau musisi kan lebih musician itu kayak kalau drummer musisi itu kayak konteksnya Bisa semuanya, Re. Iya. Ada kalau nggak jelasin ya bisa. musisi arranger. Oh, jadi Bilang aja kayak kalau musisi bisa semua. bisa semuanya, Nah. bisa modal, bisa nulis. Oke. Pengennya gitu. Terus ya. Jadi impiannya itu gitu. Ah. Oke. Jadi sekarang masih belajar pelan-pelan dari kalau jadi ya kan alhamdulillah bisa main alat yang lain juga nih. Jadi kalau lagi jenuh di drum cari dulu yang lain. Jadi itu semuanya bisa kayak nyatu gitu. Jadi kayak aku nyiptain lagu misalkan lagu di piano ntar isi drum Tipis. Iya itu. Oke, kalau kayak gitu idolanya Ray itu siapa? Di Indonesia Ya. Iya. ya musik. Ya. Iya. Kalau musik ya Gilang Ramadan sama Indra Lesmana guys. Kenapa mereka Re? Kalau Gilang Ramadan satu aja sih dia punya konsep yang mahal dan gitu. Konsep yang mahal maksudnya? Iya jadi dia dia tuh dia kan punya konsep yang namanya ritme sawah, terus dia ngejelasin main etnik yang nggak seperti biasanya dan itu nggak gampang. Oke. Dan itu pikirannya juga agak gimana ya, maksudnya kalau kita dengerin musik dari daerah sini itu ditulis sama Mas Gilang katanya, ditulis dulu baru diaplikasiin ke drum. Nah itu agak susah. Oh, oke. Jadi musik dari segala macam Indonesia ditulis dan diaplikasikan ke Iya. drum. Oke. Kalau misalnya sekarang katanya kan Ray kerjasama sama Sony. Ya, Dia ada keinginan untuk menjadi seorang Mas Sony. wah, itu kan diulang lagi. Emang pengen jadi arranger kayak Mas nih. Tapi maksudnya nggak mengidolakan beliau sebagai musisi. Ayo. Ganteng loh dia Re. Bilangin mau bilangin. Iya ganteng loh. Ganteng loh Mas Sony. Kalian menghina Mas Sony. Enggak. Aku tuh ngeliat Mas Sony emang dia hebatnya nggak di musik aja sih. Jadi walaupun dia dari disiplinan terus di luar musik pun juga dia orangnya baik sama semuanya dan dia benar-benar ngasih aku pelajaran banyak sih kalau
maksudnya itu. Tapi kalau idola kan beda, kalau aku lebih ke yang itu aja. Maksudnya itu hebat tadi. Pengen nangis. Iya. Dari kecil. Ri, kenapa awalnya kamu pilih drum sih? Kan katanya dulu kamu idola Chile. Iya. Idola Chile kan nyanyi gitu kan. Kenapa akhirnya mesti jadi main drum gitu? Ya sebenarnya gini, dulu waktu umur 5 tahun tuh pengennya main drum. Terus awal ya gitulah pakai sumpit segala macam. Terus akhirnya dibeliin mainan dulu umur 5 tahun kalau nggak salah. Habis itu 6 tahun baru dilesin, baru dibeliin drum. Jadi sebenarnya instrumen pertama itu drum. Salah, drum maksudnya. Jadi tuh nyanyi tuh sebenarnya ikut idola cilik gara-gara mama tuh denger aku nyanyi di kamar mandi kan. Kita kan kalau ya nggak tahu sih, kalau aku sih kalau ini dulu suka nyanyi gitu, terus katanya suruh ikut idola cilik. Pertama idola cilik 2 gak mau tuh, soalnya suruh nari agak gimana. Akhirnya gak bisa nari, gak jago. Terus Bisa. pas idola cilik 3 udah deh coba ikut. Kalau masuk alhamdulillah, kalau nggak masuk alhamdulillah. Dulu gitu. Terus udah akhirnya masuk kan masih agak malas gitu. Ternyata pas sudah kesini sadar gitu. Bahwa dari situ tuh ngebuka jalan. Alhamdulillah jadi kenal Mas Sony, kenal musisi, kenal band-band papan atas gitu. Oke. Iya. Kalau bedanya musisi Indonesia sama musisi asing tuh menurut kamu gimana? Musisi asing mungkin beda ya. Iya, beda. Mungkin beda di misalkan musisi mana ya, musisi sini sama musisi sana. Mungkin musisi sana tuh sebenarnya sih sama-sama jago ya, pasti musisi mah pasti jago, cuma bedanya mungkin apa yang dia ciptakan ya, pasti rasa Indonesia sama rasa sana pasti beda sih. Kalau kamu lebih suka mana tuh? Aku lebih suka ya Asik. kalau Indonesia sih aku suka juga, cuma aku suka Indonesia tuh gara-gara musik etniknya gitu. Mas Sony tuh suka bikin ini apa? Bikin aransemen yang ada unsur-unsur etniknya. Jadi dulu kayak main buat acara apa gitu di Jogja, terus kayak ada suara-suara etnik gitu, asik banget. Makanya aku kalau dibandingin ya musisi asing sama di sini ya sama-sama jago. Cuma kalau aku tinggal di Indonesia gitu, jadi ya udah pasti lebih suka rasa Indonesia. Kamu suka musik etnik berarti? Berarti Iya. yang apa kan etnik kan banyak, maksudnya ada Bali, ada Jawa. Oh, Bali paling suka. Iya. Tuh, pasti. Bagi cara aja gimana? Oke. Dulu padahal waktu main di Jogja sama Mas Sony juga, terus ada lagu judulnya Janger tuh Bali kan ya? Iya, Nah. Janger Bali. Itu tuh lagu daerah yang paling enak menurut aku. Kayak pas mainnya tuh kayak ada beneran. Ada sensasinya. Sampai sekarang aku gak bosen-bosen denger Janger, mau versinya Indro, The Vingers, mau versinya Mas Sony, versinya siapa, versi aslinya mungkin Si kamu. tetap enak. Oke. Tapi kayak dari tadi nyebut-nyebut Bali. Ya. Ada apa dengan Bali? Kayak cewek-ceweknya cocok ya? Atau Kena deh. ada aja ya? Cie. Cuma satu. Cie. Oke. Udah ini Indonesia. Ya kan Bali Indonesia. Bali Indonesia. Karol kan tadi bilang jarang interview ke Indonesia. Setahu aku Karol seringnya interview ke luar ya, pernah interview? Enggak juga, kalau tugas luar Indonesia tuh cuma 2 kali juga, satu di Amerika, satu di Jepang. Tapi aku baru kepikiran, kalau di dalam negeri di Indonesia ada juga roadshow, tapi bukan dalam hal tugas peliputan. Jadi kalau konteksnya adalah jalan-jalan melihat beberapa wilayah, beberapa daerah kota di tanah air ada, tapi yang kalau tugas peliputan tadi cuma 2 di Bali, sisanya
kita punya program tiap 2 bulan, 3 bulan sekali itu on campus istilahnya. Jadi apa namanya, pelatihan jurnalistik, terus juga ada mata najwa on stage gitu kan, terakhirnya ada stand up comedy juga. Nah aku yang kebagian buat pelatihan jurnalistiknya, jadi sempat tuh Padang, Pekanbaru, terus ke Semarang, nggak Bali, terus Surabaya, satu lagi di mana ya waktu itu ya. Pokoknya lumayan lah ya, Sumatera sama Jawa tuh lumayan tercover, terus Bali, Kalimantan juga sempat ya waktu itu saya lupa tuh kan, saking banyaknya biasanya lupa. Jadi lumayan lah gitu ya untuk traveling keliling, dan walaupun cuman rutenya bandara, hotel, kampus, hotel, bandara, tapi ya acara malamnya sempat lah jalan-jalan kuliner sempat gitu kan, untuk menyicipin makanan setempat gitu sambil lihat gitu. Jadi lumayan lah. Nah, Kak Ralf kan sering, setahu aku pernah interview Presiden Filipina. Itu cuma Ray doang yang Mantan Presiden Filipina sama NBA, pemain NBA. Mantan juga. Mantan pemain NBA. Tapi Kak Ralf juga pernah interview orang Indonesia kan? Interview Indonesia ya sering lah. Iya. Justru lebih sering daripada yang orang luar. Nah, bedanya interview orang luar dan orang Indonesia apa sih Kak? Yang paling gampang, kalau orang luar ngomongnya langsung to the point, nggak terlalu susah buat motong. Kalau orang Indonesia motongnya susah, apalagi anggota DPR, kuasa hukum, ya, pengacara gitu kan, ngomongnya kesana kemari segala macam. Sementara kita kalau TV itu durasinya terbatas, cuma dikasih waktu sebelum iklan lagi, cuma punya waktu 6 menit. Sementara tamunya ada 3, kita bisa bagi 2 menit, 2 menit, 2 menit, karena kita masih seimbang kan, kita masih porsi jangan berat sebelah. Ini baru kasih 2 menit, baru 1 pertanyaan, mending dia jawab pertanyaan. Dia udah nggak jawab pertanyaan, noles, panjang minta ampun gitu, lo kesana kemari gitu, PR banget. Cuman aku udah biasa ya hal kayak gitu, PR buat motong, buat harus bisa nge-cut, terus ngasih ke yang lain gitu, itu sih sebenarnya. Oke, jadi kalau orang luar dia lebih pokoknya Ditanya apa ya, jawabnya apa gitu kan, dan kalimatnya lebih terstruktur. Bukan terstruktur, lebih singkat pada jelas. Nggak tahu apakah karena itu pengaruh bahasa, linguistiknya, ini teknis ya. Mungkin apakah bahasa Inggris itu lebih dikonstruksikan memang lebih begitu. Kalau kita lebih kemana-mana gitu kan, banyak variasinya. Saya nggak tahu, tapi kenyataannya faktanya kayak gitu. Oke. Jadi enakan mana sih Kak kalau misalkan jadi di Indonesia atau di Jepang kalau buat itu? Buat interview maksudnya, buat interview orangnya, enakan interview orang sendiri sama orang Indonesia atau interview orang luar gitu. Nggak masalah orangnya sih, Chris. Aku lebih masalah siapa orang ini, apa yang aku bisa gali dari orang ini gitu. Kayak terakhir aku wawancara siapa namanya, Mary Jane Filipina, ingat kan, tahu kan beritanya yang dia terpidana narkoba yang di lapas di Jogja. Aku ke Jogja di sana. Dia orang Filipina tapi karena udah lama, sejak vonis hukuman mati sampai eksekusi itu berbulan-bulan hampir setahun, dia ngomongnya udah kayak orang Indonesia. Jadi wawancaranya dalam bahasa Indonesia, walaupun dia ya soal makan juga, tapi dia warga negara Filipina. Ibaratnya dia kalau nyaru pakai nama Indonesia terus dia ke Arab atau ke Malaysia dia bilang dia TKI atau TKW dari Indonesia, gak ketahuan tuh bedanya, udah saking samanya dia ngomong bahasa Indonesia gitu. Nah tapi itu kembali lagi ke jawabanku adalah ada sesuatu yang bisa digali dari dia, karena waktu itu baru 2 hari kurang dikit, 48 jam kurang dikit sebelum dia tiba-tiba diputuskan nafasnya diperpanjang. Bayangin coba, udah divonis mau mati, dia kan keluar dari lapas tiba-tiba kena jalan suruh putar balik badan, malam ini kamu masih terhidup, itu kan gila. Nah jadi ada sesuatu di situ. Nggak masalah mau dia kebetulan orang Filipina, mau dia orang dari Purwodadi ya, atau dari mana gitu kan. Ada ceritanya. Nah, kita selalu melihat itu news value-nya, value dari orang ini apa. Kalau dia orang luar tapi nggak ada yang menarik dari dia, ngapain? Mendingan orang sendiri. Dan sebaliknya juga, kalau orang sendiri, orang Indonesia juga tapi nggak ada yang menarik ya, mendingan orang luar ada yang menarik gitu dari dia. Kalau kayak begitu, kalau bangga nggak sih sama Indonesia jadinya?
Kalau menyangkut tema kita hari ini, saya kalau jujurnya secara pribadi ya, di luar profesi dan lain-lain, sebagai seorang warga negara Indonesia saat ini, saya jujurnya saya tidak bangga jadi orang Indonesia. Langsung pada melek gitu. Ntar dulu, belum selesai kalimatnya. Karena ini nggak ada media yang liput kan, ada media yang liput nggak, tapi dijadiin headline lagi gitu kan. Diambil sepenggal gitu, sepotong-sepotong. Ya, kalimat lengkapnya adalah saya saat ini tidak bangga ini, karena menurut aku coba lihat gitu kan, dengan segala macam rupiah anjlok lagi gitu kan, dan pemerintah selalu ngasih jawaban yang menurut saya nggak menjawab persoalan gitu kan. Mereka selalu bilang, iya kok mata uang lain juga pada, ya iya kita juga tahu gitu kan. Bukan itu masalahnya gitu. Kita tahu bahwa semua negara itu mata uangnya saling tergantung. Cadangan devisa kita dalam bentuk dolar Amerika. Makanya kalau dolar itu kenapa-kenapa, ya kita kenapa-kenapa juga. Oke, fine. Tapi kenapa dari dulu kita nggak pernah belajar dari pengalaman? Kita itu kan sebagai manusia dan juga sebagai satu negara, kita harus selalu namanya belajar. Yang namanya berbuat salah itu nggak ada yang salah dari itu. Tapi yang salah adalah kamu salah, terus besok-besoknya salah lagi, nggak belajar dari kesalahan yang kemarin kan gitu. Dari dulu udah pernah ya banyak krisis dan segala macam. Tapi kok kita yang namanya ibaratnya bikin sesuatu mekanisme atau sistem yang bikin rupiah itu lebih imun, lebih kebal. Walaupun memang tergantung dengan mata uang lain regional dan juga internasional, tapi punya dan nggak harus nunggu sampai sakit dulu gitu loh. Jadi lagi sehat pun kita bikin nih segala sesuatu yang bisa bikin nanti kalau ada kenapa-kenapa rupiah mungkin akan anjlok, tapi anjloknya nggak akan separah kayak mau jatuh ke jurang gitu. Jadi kalau terjadi melemahnya mungkin cuma segini sih. Contohnya ya tadi balik lagi ke jawaban pemerintah, mereka bilang mata uang negara lain juga pada ya iya, tapi nggak separah lu gitu. Korea segala macam ya emang Pak anjlok juga, tapi entah kenapa mereka masih punya leverage, masih punya apa namanya fondasi yang bisa bikin mereka tahan nggak anjlokin juga. Kita sama ringgit Malaysia juga sekarang sadar akan kamera, makanya kemarin kan lagi nggak tahu lah masalahnya di sana korupsi dan lain-lain. Tapi intinya itu kenapa kita belajar dari itu satu. Nah SG juga pokoknya perekonomian secara ini sekarang harga-harga pada naik. Gue mau motoin deh, coba. Dan nggak ada sesuatu yang kayaknya dilakukan untuk bikin harga-harga itu stabil, boro-boro turun, stabil aja turunnya enggak gitu kan. Beli botol minuman aja itu kan, oke, bulan lalu masih 3.000, kok sekarang 4.000, cuma 1.000 perak aja tapi itu berarti gitu. Coba kan. deh fotoin, coba. Harga-harga di Alfamart apa di Circle K sama di Lebanon segala macam itu yang sehari-hari aja gitu. Kita mau bicara yang gede-gede gitu. Ini barang ini kayaknya, kok dulu kayaknya cuma 5.000, kok sekarang 7.500, kok naiknya banyak banget gitu ya. Jadi boro-boro stabil naik terus gitu kan, tapi nggak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan, itu bahaya. Jadi sekarang saya ngelihatnya Lu aja deh. Iya deh. Ini ibaratnya permukaan air. Iya, lu tetap di bawahnya tuh gambarnya dong. Kan jadi sesuatu yang gelombang tsunami yang bahaya gitu, mulai dari ekonomi, kemudian juga politik juga. Dari sejak udah setahun pemerintahan baru kerjanya cuma KMP KIP aja gitu kan, tarik ulur kubu si A lawan kubu si B gitu, gak ada yang udah hampir setahun DPR baru jalan berapa banyak sih kebijakan yang dia udah undang-undangin, yang dia palu pakai sahnya jadi undang-undang. Kerjanya tuh cuman ini apa bagian buat gue ya, untungnya buat gue apa, kalau nggak ada ntar akhirnya lirik kubu sana coba ketemuan, kita dealing lagi, ya kerjanya mendealing aja, nego sana nego sini, sementara rakyatnya itu udah butuh satu perbaikan yang konkret gitu. Nggak ada niatan untuk udahlah nggak masalah, dulu kubu si A lawan kubu si B, sekarang udah bareng-bareng, sekarang jadi kita jalan bareng-bareng majuin. Nah makanya nggak heran sekarang kan ada penyakit ekonomi yang dari luar datang ke sini nggak siap ngadepinnya, karena selama kemarin kerjanya cuma gontok-gontokan aja terus gitu. Nah itu politik ekonomi, apalagi bola contohnya, nggak usah ngomong nih, nggak usah dibahas deh. Emosi nanti. Iya, jadi kalimat aku adalah saat ini apa boleh buat, saya tidak bangga gitu. Tapi ada tapinya, ada kalimatnya. Saya berkomitmen, saya ingin berusaha semaksimal yang saya bisa. Kata kuncinya saya, karena segala sesuatu ada ya saya, kita kan saya ini kan semua. Nggak usah nunggu pemerintah, nggak nunggu orang tua,
nggak nemu samping kiri, samping kanan, depan belakang. Apa sih yang bisa saya perbuat, yang bisa saya usahakan maksimal dari potensi yang saya punya, dari kemampuan yang saya punya, dari kelebihan yang saya punya, gitu kan, untuk bisa saya maksimalkan semaksimal-maksimalnya, untuk bisa bikin saya akhirnya bisa bangga lagi di dalam Indonesia. Jadi ada intinya nih, harapan itu nggak pernah mati. Itu namanya juga naik turun gitu kan, kadang-kadang juga kampus misalnya, atau misalnya ruang lingkup pergaulan deh, gue lagi nggak serak nih sama teman-teman gue, sama aja kayak gitu. Punya ini gengnya berlima gitu kan, tapi untuk sementara nih gue lebih suka temenan sama yang lain, gue lagi nggak suka sama geng gue. Tapi bukan artinya seterusnya, nanti akan ada waktunya gue akan gitu loh sama geng gue. Tapi ada sesuatu yang harus dikerjain. Gitu. Oke. Kurang lebih analoginya. Saat ini ya. Satu fase yang harus dilakuin. Gitu. Oke. Mau katanya Karol ada bawa video. Oh yes, udah boleh ditunjukin. Oke. Aku ada minta waktu sekitar 10-15 menit. Aku bawa satu oleh-oleh presentasi dikit aja sama satu video. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu ya untuk semuanya yang udah meluangkan waktu untuk datang ke sini hari Minggu pula gitu kan. Saya bisa kerjaan yang lain, bisa santai-santai, bisa ngopi-ngopi di mana gitu teman-teman. Saya menghargai pilihan, karena hidup itu pilihan. Mau milih di sini boleh, mau milih di luar sana juga boleh. Tapi teman-teman untuk karena satu faktor sama yang lain memilih untuk hadir di sini. Harapan saya adalah keluar dari sini teman-teman punya dapat sesuatu. Entah dari saya, entah dari Ray, entah dari Nala, Grace sama Mike, dari apapun. Pokoknya keluar dari sini ada sesuatu yang sebelum datang ke sini nggak dapat, tiba-tiba keluar dari sini dapat. Oke. Salah satunya adalah dengan yang saya coba presentasi ini nih. Teman-teman pasti udah pernah kenal atau nonton, atau kalau nggak nonton tapi pernah dengar judul film yang judulnya Kapan Kawin, atau kalaupun belum pernah dengar atau nonton mungkin pernah dengar ada pertanyaan itu dari orang tua atau dari ya, oke, nggak usah dibahas. Itu ada satu pertanyaan yang udah bentar lagi masuk kamus kayaknya, kamus Indonesia Kapan Kawin. Tapi dengan segala, judulnya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada kawan saya, Odi Harahap yang bikin film ini, saya plesetin judulnya menjadi Kapan Merantau, gitu. Karena ini satu aspek aja yang ingin saya coba push di sesi ini, gitu kan. Saya coba buka wawasan sedikit, gitu. Oke, slide berikut. Apa sih definisi merantau itu? Kalau saya contek dari Wikipedia, perginya seseorang dari tempat asal, di mana ia tumbuh besar, pindah ke wilayah lain untuk menjalani kehidupan atau mencari pengalaman titik. Itu kan kita tahu ya rata-rata ya. Mungkin ada teman-teman juga yang dari Sumatera, mungkin dari Kalimantan, dari Sulawesi, merantau ke Jakarta. Ya, gitu. Tapi saya nggak puas dengan definisi ini, berhenti sampai di situ. Makanya saya tambahin dengan tinta merah. Plus memberi dampak. Itu yang bikin beda. Kalau kita cuma merantau tapi cuma istilahnya nebeng, tinggal di situ, nyari pendapatan, penghasilan atau numpang kuliah segala macam, tapi kita nggak memberi dampak, menginfluence, memberikan pengaruh kepada komunitas atau society masyarakat yang ada di tempat itu. Kita kan pendatang nih, kita datang di situ, kita nggak dari situ, tapi kita nyemplung di situ, tempat itu jadi berbeda dibandingkan sebelum kita nyemplung di situ. Itu yang namanya memberi dampak. Memberi dampak itu bisa pengertiannya banyak macam-macam. Nanti akan saya elaborasi yang saya jelasin lebih detail lagi berikutnya. Tapi intinya kata kuncinya memberi dampak di situ. Kalau memberi dampak, kalau nggak ada kata memberi dampak, menurut saya merantaunya nggak aci. Itu nggak mantap. Kayak nggak ada bedanya kayak ya traveling biasa aja. Traveling biasa, ya, foto-foto, posting di sosmed, sudah cabut gitu kan. Nggak ada dampak yang diberikan kepada sekeliling. Oke, berikut. Survei April tahun ini, teman-teman juga udah tahu sebenarnya angkanya aja berganti-ganti sedikit, ada kelahiran, ada kematian, tapi 4 negara terbanyak di dunia, planet bumi ini adalah Tiongkok nomor 1, India nomor 2, Amerika Serikat 3, dan 4 adalah Indonesia. 1/4 miliar penduduknya, 15.000 pulau. Dengan potensi kekayaan alam yang luar biasa kalau dihitung dengan monetary value, dengan uang dan lain-lain, auzubillah lah jumlahnya, nggak tahu. Tapi
yang saya ingin fokuskan di sini, tinta merahnya. Kenapa sih kalau kemana-mana kita tahu makanan Chinese food tuh ada di mana? Iya kan? Mau kemana aja nih? Mau yang paling dekat Malaysia sampai ke Inggris sana, ada tuh restoran Cina, ya kan? India sama juga. Sekarang ya India, kalau kita bicara karya seni, ya Bollywood, industri film India yang udah mapan sekali. Sekarang udah menjadi pesaing dan bahkan sudah dirangkul oleh Hollywood. Mungkin Hollywood strateginya adalah daripada ini jadi pesaing yang akan mematikan atau mengambil porsi kita gabung aja bareng-bareng. Lihat aja sekarang film-film Hollywood yang gede-gede pasti ada minimal satu muka Indianya ada. Perhatiin. Sampai serius, coba dilihat lagi. Sampai kartun, saya karena punya anak jadi saya juga mantengin film kartun sekarang. Kartun Disney, pesawat-pesawat yang namanya Disney Planes, itu ada karakternya juga pesawatnya dari India. Dan dibikin settingnya adalah di New Delhi dengan musik-musik Bombay gitu kan segala macam gitu. India adalah satu negara yang juga udah mengekspor eksodus teknokrat-teknokrat, ahli-ahli IT ke Amerika Serikat di lembah Silicon, namanya Silicon Valley. Itu yang kalian pakai di telepon-telepon pintar kalian itulah, dengan apps sekarang, termasuk Google kalau nggak salah, Google apa kemarin nama Yahoo ya, saya lupa. Salah satu yang gede itu CEO-nya apa Microsoft, saya lupa, orang India sekarang. Karena India itu sudah kemana-mana gitu kan, mereka nggak takut untuk keluar gitu kan, untuk menunjukkan kepada dunia luar kayak ini loh India. Dengan segala kekurangannya juga, bau badannya, bau makanannya, bau kari. Serius, what I'm saying adalah gitu, mereka nggak tahu. Contohnya kalau lagi duduk di ini ya, kalau lagi di luar negeri misalnya, atau lagi duduk di kereta atau di pesawat gitu kan, udah pasti ketahuan dari gelengan kepalanya, dari misalnya dia duduk di samping. Iya. Sesimpel itu. Tapi menurut saya itu sesuatu yang ya tergantung mau lihatnya sisi positif atau negatif. Kalau negatif tersinggung, enak aja lu bilang gue bau. Kalau saya melihatnya dari sisi positif, at least dia tahu orang India. Ngeliat nggak bedanya gitu kan? Indonesia pun hal yang sama. Kenapa? Nggak ada gitu. Kalau harus ditanya dulu, where are you from? Indonesia. Di mana tuh ya? Itu yang menurut saya ironis gitu kan, nggak ada apa sih, kalau nggak usah mikir yang bagus-bagus, mikir yang jelek-jeleknya dulu deh. Yang jelek-jeleknya Indonesia kita keluarin aja dulu gitu kan. Kita kalau dia tadi bau badan misalnya, kalau kita apa gitu kan, yang kita tanpa harus ditanya dan kita harus jelasin bahwa kita orang Indonesia, orang yang duduk di samping kita udah tahu bahwa kita orang Indonesia, Indonesia banget gitu. Cuman selama ini kenapa itu hanya baru di kalangan kita doang? Indonesia banget loh, ya lu juga orang Indonesia gitu kan. Nggak ada orang luar gitu kan, man you're so Indonesian gitu, Indonesian banget, itu bangga. Walaupun misalnya itu sesuatu yang ya secara relatif sebenarnya kurang baik, tapi nggak apa-apa, at least itu adalah satu starting point, satu awal permulaan gitu kan. Nah ini akan saya bisa diputar nggak? Ada satu klip saya dapat dari YouTube, mungkin teman-teman sempat dapat ya di belakangan ini di sosmed beredar. Ini dibuat oleh anak-anak Chinese sama Korea ya, tapi mereka sudah menjadi mereka anak Amerika, jadi Amerika Asia gitu ya, Asian American. Komedian juga punya acara televisi di sana namanya Fung Brothers. Kayak udah capek. Korea. Thank you, Rosetta Stone. Welcome everybody to another episode of Fun Bros Food. As you know, we love Asian food. Today we're going to cover Asia's best kept secret, Indonesian food. Let's go. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready when you're ready to go. Soda, Gambera. This also means happy soda. So this got rose syrup mixed with like a condensed milk and the soda. Come on, look at that smile! You cannot drink that without a smile. Next up, we have Indonesian iced coffee. One of the things that I learned is that Indonesia is actually the 4th largest producer of coffee in the entire world. Indonesia had a lot of Dutch people there, so the Dutch brought the coffee, but then Indonesia, they adopted it, and then they just straight up grow more coffee than the Dutch. Yo, this is off the chain. Really? Are you serious? Yeah. Yo, don't just say it that way. No! You really said that real. This is off the chain. This is off the chain. This is my word. We're not getting paid to say that. No, we're not paying for this. I wouldn't say it. I wouldn't say it if I didn't mean it. The expectation is high. You know that right here. I love it because it tastes like Kopiko. I love the Indonesian coffee cane. Oh my! It tastes like an iced version. I'm out.
Rich, don't even, you might go crazy. Rich, I know you're being I know this has to be swag as the being thing, but you gotta give this an unbiased subjective opinion. You know what it is? I feel like it's like chocolate graffiti on the side. Okay. Alright. Dikata di gambar. It's almost like chocolate guacamole. Chocolate guac. First up on CNN International's tastiest dish in the entire world, befriending. Befriending. Curry's inside the curry. These levels to this curry. Nasi goreng. Fried shallots. Now, I feel a part of this dish because fried rice originally came from China, but now every country has their own version. Nasi goreng is the national dish of Indonesia for a reason. I am Premise, aka Chicken Crunch. Of course, we gotta get the sambal extra finish. Yo, David, I am Premise. Wait, what are you again? I am Premise. I am Premise is so dope because they boil the chicken before they actually fry it, so it's twice cooked. KFC, eat your heart out. Head back to Lord. Pembe aja. Yeah, let's try this. Oh my goodness. Everything that Indonesians do is just goddamn. Okra. Nasi bungkus. Bungkus. Cara saya ngomong bungkus itu. Let's get into it. Your hands are clean, right? Yeah. My God. There's so many things. I'm not gonna lie, and this is actually a fried chicken. How big is it? Is it a good name? Pakai tangan. Dia ribet banget kan. Kok gitu sih? Now, Indonesians traditionally do not eat Enggak lah, pork, kan gue Islam. but there are a lot of Ah, Chinese dia and beneran Indonesian satu. dishes, Iya so lah. they drop the pork. A lot of other foods, they might have a sauce that's very flavorful, but the Indonesian food, the flavors infused in the meat. We did a video called 5 Ways to Eat Indomie Mee Goreng. That's the instant noodle version of this. But this is like the real authentic restaurant. And I noticed that this is the first dish where they give us chopsticks. Chopsticks hit them with the drop kick. Look at all that heat it was packing. One of the funnest dishes to say in the entire world. Gado. This is sauce, you got veggies, you got crispy, you got tofu. Gado means mix. Gado means mix. Campur. Yo, gado, I'm telling my life, gado, Mix. Yeah, at the end of the spot and we eating gado. As a Filipino and I'm eating halo. They just follow. And you know it ain't good because the peanut sauce. Gado. Gado nachos. Gado nachos. And for dessert, ice champerla. Yes, you can. Oh, got the avocado, got the black jelly, grass jelly, you got the yogurt, you got the sauce. Look at this color, man. You got so much, you got some more, man. Oh, yeah. Some more. Let me get that
campur. Cheers to Indonesia. You know, despite Indonesia being the fourth most populated country in the entire world, not that many people know anything about Indonesia. It hasn't really got out there yet. That's why we call Indonesian food Asia's best kept secret. Indo food is next up. It made us really happy today to show you guys a recent discovery that we made. We love Indonesian food now, so we wanted to share it with you guys. If there's any other foods you want us to try, make sure you leave it in the comment section below. And until the next Fungo Foods, we out. Peace. Alright everybody, thank you for watching that video. Shout out to Indo Kitchen Shack. Tolong ditahan dulu, masih ada satu yang dari situ yang aku mau bisa diputar ulang. Dari video tadi, suka ngeliatnya? Apa bagian yang paling suka atau yang paling nusuk, yang paling pokoknya paling nempel, yang gak bakal lupa? Bungkus nasi bungkus. Kalau buat saya pribadi, video ini ada dua hal. Yang pertama, ya saya bangga ya ada anak-anak Asia Amerika yang memperkenalkan. Tapi saya mempertanyakan kenapa kita yang bawa ini keluar terus kita upload ke YouTube bisa dapat jutaan hits misalnya gitu kan. Tapi oke, mereka yang udah jadi dutanya untuk memperkenalkan ini ke dunia internasional karena kalau masuk YouTube siapapun bisa lihat gitu kan. Tapi yang kedua, yang paling nusuk buat saya, justru pertama saya lihat video ini dapat dari sosmed gitu kan, yang paling kena ke buat saya itu bukan soda gembiranya, bukan gado-gadonya, bukan es campurnya, tapi boleh di play dari time code 628 sampai 638 paling terakhir di ujung belakang setelah mereka makan. Nah, yang 628 sampai 638 coba disimak benar-benar. Campur. So I read that in Indonesia they only use avocado. Cheers to Indonesia. You know, despite Indonesia being the fourth most populated country in the entire world, not that many people know anything about Indonesia. It hasn't really got out there yet. That's why we call it Indonesia. Gak banyak yang tahu tentang Indonesia. Terus temennya ngomong satu lagi, belum keluar banget. It hasn't got out there yet. Boleh balik ke slide yang tadi, slide yang PowerPoint-nya. Itu menurut opini mereka, nggak kedengeran, nggak sampai ke telinga kita tuh, karena ya nggak keluar juga gitu kan. It hasn't really got out there yet. Kenapa? Saya nggak tahu. Coba kita lihat slide berikutnya. Ini adalah cuplikan dari wawancara jurnalis senior CNN dengan yang mendirikan CNN di awal. Walaupun sekarang dia udah lepas, tapi yang mendirikan awal itu si bapak-bapak ini kanan itu namanya Ted Turner. Si wartawan itu nanya, kenapa sih dulu tahun 70-an kalau nggak salah, Anda dikenal sebagai orang yang berani melayani undangan dari Kuba. Kuba waktu itu masih musuhan sama Amerika, ibaratnya kita dengan Israel yang nggak punya hubungan diplomatik sama sekali. Jadi kalau ada petinggi atau orang yang public figure Indonesia itu ke Israel, pasti jadi bulan-bulanan, pasti jadi headline gede-gedean. Si Bapak Turner ini 30 tahun yang lalu kalau sekarang zaman Obama sudah dinormalisasi hubungannya, sudah cair Amerika dan Kuba. Tapi pada waktu itu enggak. Fidel Castro, pemimpin Kuba, ngundang dia ke sana. Dia datangin ke sana, heboh kan? Ditanya sama si perempuan itu, kenapa sih kok mau ke sana gitu? Jawabannya itu yang ditulis. Penasaran, cuma penasaran. Dia bilang gitu doang. Rasa kepenasaranan itu membuat kita mau pergi jauh kemana-mana. Kalimat di atas itu mungkin udah pernah dengar pepatahnya ya. Curiosity killed the cat. Itu pepatah dari barat, mereka mengatakan penasaran, hati-hati lu penasaran, tapi ujung-ujungnya mati lo, hati-hati jangan penasaran. Tapi ternyata selama ini yang kita nggak tahu itu baru setengah doang pepatah itu. Setengah kalimat berikutnya adalah slide berikutnya. But satisfaction brought it back. Itu kalimat lengkapnya adalah itu. Selama ini kita cuma berhenti di curiosity killed the cat. Rasa kepenasaran itu membunuh kita. Tapi sebenarnya pepatah lengkapnya adalah, tapi karena kita puas berhasil memuaskan dahaga kepenasaranan itu, akhirnya saya nggak jadi mati, saya tetap hidup. Nah, memang analoginya pakai kata kucing. Kucing kita tahu punya hidup nyawa 9, ya, gitu. Jadi nyawanya banyak, gitu. Jadi balik lagi. Kepenasaran membuat kita pergi kemana-mana. Kita tahu dari siapa sih bangsa yang pertama yang menemukan Amerika siapa? Dari Italia, Columbus. Yang pertama kali menemukan atau dunia itu
bumi itu bundar apa kotak atau segitiga atau segi delapan atau apa sih gitu kan, ilmuwan-ilmuwan Yunani dari zaman lampau dulu kan. Ada orang-orang mereka yang hanya dimulai dari satu kepenasaran aja, menemukan bola lampu, menemukan listrik, menemukan ini, menemukan itu, sampai dari zaman digital sekarang yang paling relevan, dia menemukan apps, search engine Google, yang menemukan Yahoo, yang menemukan email segala macam, sosmed. Dimulai dari rasa penasaran, bisa nggak ya, bisa nggak ya? Tapi mereka nggak berhenti sampai di situ. Mereka garap kepenasaranan itu sehingga sampai akhirnya membuahkan hasil. Dan sampai itu membuahkan hasil, mereka nggak berhenti. Berikut, kita bicara masa depan. Oke, ini penting. Agak panjang kalimatnya, tapi saya ringkas. Ya. Apa sih definisi masa depan? Ada yang tahu? Ada yang mau kasih perspektif? Apa sih definisi masa depan? Masa depan. Ada yang Ini kalian masih muda-muda loh, muda-muda berarti kan pasti melihatnya jauh ke depan kan, melihatnya mungkin ada yang masa depan pengen nikah, masa depan lulus, masa depan kerja di gitu kan, masa depan bikin album spektakuler, manggung sama gitu. Apa sih definisi masa depan menurut kalian? Atau Mike mungkin, atau Grace, atau Nala? Mike mungkin definisi masa depan. Kelanjutan hidup. Masa depan. Kelanjutan hidup. Masa yang belum kita tahu. Kehidupan baru. Masa depan itu tergantung sama apa yang kita bikin sih. Nala, masa depan ya tergantung apa yang kita bikin hari ini sih. Tergantung. Oke. Definisi masa depan yang paling umum dan memasyarakat sampai dengan sekarang, dan kalau nggak kilik-kilik sedikit aja gitu kan, akan begitu terus. Yang pasti semua juga setuju dan semua pasti adalah sesuatu yang belum terjadi. Jadi, ya kan? Ya, masa depan itu kan, mau itu akhirnya akan terjadi sesuai dengan apa tadi definisinya? Kalau Michael belum diketahui. Tadi sorry bukan Grace tadi. Grace bilang apa? Tergantung apa ya. Apa yang kita rasain. Oke, itu lebih ke membangun masa depan. Tapi kalau definisi masa depan plek-plekannya, ya gampang aja, belum kejadian, ya kan? Kalau menurut buku yang saya baca, ini ditulis oleh seorang yang menemukan PayPal, dan dia adalah investor pertamanya Facebook. Jadi waktu Mark Zuckerberg bikin Facebook, nyari-nyari dana kan, ini orang pertama yang ngasih duit nih bikin Facebook, karena saya yakin Facebook ini akan berhasil. Dia nulis buku judulnya Zero to One, keluaran tahun lalu. Kalau teman-teman pengen baca, banyak di toko buku sekarang. Dia baca yang saya garis bawahi ini. Pengertian yang paling minim adalah masa depan adalah hal-hal yang belum kejadian. Tetapi menurut saya yang membuat masa depan itu berbeda dan punya arti adalah kalau kita definisikan masa depan sebagai sesuatu yang berbeda dengan hari ini. Bukan masalah udah kejadian atau belum kejadian, masalahnya beda. Ada satu perbedaan yang signifikan nggak antara besok dengan hari ini. Contohnya, kalau tidak ada perubahan yang signifikan dalam 100 tahun ke depan, artinya masa depan belum akan terjadi sampai 100 tahun lagi dari sekarang. Ngeri kan kalau dibayang kayak gitu. Waktu sih jalan terus. Tapi sebaliknya, kalau ada yang bisa melihat bahwa perubahan akan terjadi dalam waktu 10 tahun ke depan, artinya masa depan udah nggak jauh lagi, masa depan udah dekat. Jadi dia mendefinisikan patokannya, tolok ukurnya masa depan adalah sesuatu yang udah berbeda dibandingkan sekarang. Analogi ini gini, ada pepatah yang bilang, semua orang bisa menjadi tumbuh besar, tetapi nggak semua orang bisa tumbuh dewasa. Ngerti maksudnya? Ada orang yang udah sampai umur pala 6, udah 70 tahun, bentar lagi juga metong, bentar lagi mati. Dia kelakuannya gak ada bedanya mana kecil, karena mungkin gak pernah sekolah, gak pernah diajarin budi pekerti, gak pernah diajarin tata krama, gak pernah diajarin bagaimana berusaha dalam hidup, gitu kan. Jadi kalau dia otomatis gede, umur nambah terus, nggak otomatis menjadikan Anda menjadi dewasa kalau Anda nggak belajar. Sama juga begini. Udah 10 tahun, masa depan udah jadi belum tentu. Kalau belum ada apa-apa yang berbeda, ganti. Gitu. Ini nggak bisa disebut masa depan sama orang ini. Kalau besok ada sesuatu yang baru, masa depan udah datang besok. Nah, masa depan itu apa? Yang berbeda itu definisi apa? Kalau dia orang yang berkecimpung di IT, teknologi mainan dia. Teknologi adalah sesuatu yang bikin jadi beda. Tapi nggak harus seperti itu aja. It can be anything. Tapi it has to come from you. It has to come dari kalian. Apa sih? Kalau bilang namamu siapa?
Fajar, potensimu apa Jar? Kelebihanmu apa Jar? Yang nggak dimiliki sama sebelahnya, nggak dimiliki sebelahnya. That's what you need to know. Yang harus Fajar tahu. Take some time sendirian dulu nih. Benar-benar doa sama mengenali diri sendiri benar-benar gitu. Yang kadang-kadang orang tua pun beda. Orang tua ayah ibu Fajar mungkin bilang, enggak, kamu jangan ke situ, kamu jangan lakuin itu. Saya tahu apa yang terbaik buat kamu, belum tentu benar. Yang Fajar tahu apa yang terbaik buat Fajar, nah itu yang bisa keluar, digarap terus, umur nambah, tapi juga masa depan akan lebih terjamin karena ada sesuatu yang beda yang keluar ya, untuk penciptaan, inovasi. Kalau ini Ray seniman, ya ada untuk lagu misalnya, menulis lagu juga, ya, gitu kan. Ada inovasi penciptaan yang bisa bikin dampak, bisa bikin pengaruh. Itu yang masa depan bisa tercatat dengan itu. Jadi bukan nunggu, kita tuh ya nunggu aja, betul ya. Umur nambah terus kan, 2014, 2015, 2016, ya terus tapi nggak ada. Sekarang saya lihat kayak politik sekarang ya, sekarang mereka bukan partai Demokrat, sekarang mereka partai Banteng gitu kan, dengan teman-temannya. Tapi selama mereka masih menjalankan pola pemerintahan yang sama, masih bagi-bagi koalisi, masih bagi-bagi jatah, ya kan, rakyat kecewa lagi, ya kan. Saya pilih kamu karena saya yakin kamu beda sama yang sebelumnya, ternyata kamu sama aja, ya artinya masa depan belum nyampe. Artinya, ya yang kita sekarang istilahnya apa, madesu, no future. Ya, bilang no future ya nggak ada future. Waktunya jalan terus sih sebenarnya. Sekarang udah bulan Agustus, bentar lagi September, besok udah masuk September. Tapi bukan berarti September adalah masa depannya Agustus selama tidak ada perubahan. Gitu. Untuk bisa memprediksikan masa depan, nggak usah jauh-jauh proyeksi masa depan kan apa sih? Ya tadi masa lalunya. Ini untuk yang kalian-kalian yang sebenarnya mau nikah gitu ya. Untuk melihat kira-kira ntar kalau gue kawin sama dia, keluarga gue akan kayak apa gitu ya. Ya istilahnya ya lihat aja orang ini kayak apa, masa lalunya seperti apa, keluarganya kayak apa, engkongnya kayak apa, dulu segala macam. Karena buah nggak jauh larinya dari pohonnya. Masa lalu itu yang membentuk dia seperti sekarang dan akan memproyeksikan dia dalam masa depannya seperti apa. Konteksnya Indonesia kita lihat sekarang. Masa depan Indonesia akan seperti apa? Lihat aja ke belakangnya gitu kan. 3,5 abad. Lama loh 3,5 abad. Lama banget sih 3,5 abad. Berapa generasi, berapa turunan juga. Satu generasi berapa? 70 tahun? 5 generasi. Nah kelar-kelar tuh Belanda. Habis itu 3,5 tahun. Bukannya area Belanda udahan, kita udah selesai cerita di sini kan. Masuk keluar mulut singa, masuk mulut buaya, 3,5 tahun lebih kejam lagi. Setelah itu merdeka tanpa bermaksud mengecilkan arti proklamator dan proklamasi. Sekarang masih bulan Agustus ya. Tanpa bermaksud mengecilkan arti peran para proklamator yang dengan jitu mereka mengambil situasi, melihat situasi pada waktu itu untuk memproklamirkan kemerdekaan yang baru kita rayakan 50 tahun, 2 minggu yang lalu, yang berapa? 70 tahun. Faktanya kita berbicara, apakah kita menemukan kemerdekaan itu adalah dengan kita mengalahkan tentara Jepang? Nggak usah minta videonya ya. Kebetulan Jepang lagi panik karena 2 kota besar mereka dibom beton. Mereka kayaknya harus angkat kaki dari Indonesia. Emang nggak capek kan? Capek kan? Kosong nih, haji kosong merdeka sekarang. Ada yang salah dengan itu? Enggak juga sih. Ya, mumpung yang ada ya merdeka aja sekarang sebelum ada yang lain gitu kan. Tapi sejarah kita sayangnya kalau boleh buat tidak didefinisikan oleh kita yang kita fight habis-habisan, mati pun jadi. Kalau kita merdeka, memang ada slogannya sih merdeka atau mati gitu kan. Tapi fakta sejarahnya berbicara tidak seperti itu. Setelah itu berjalan, kita dikooptasi oleh pemerintahan Orde Lama selama berapa puluh tahun, 20 tahunan. Setelah itu Orde Baru, terus aja 32 tahun. Sekarang udah berapa tahun jalan? Sejak 98, 17 tahun. Nggak ada satu apa ya? Kita fight for something, kita fight untuk sesuatu dan kita dapat itu. Nah, kita tuh hanya jalan. Fase berganti fase. Coba ya kalau pikirin. Kalau ntar udah keluar dari sini kepikiran lagi masa lalunya Indonesia ini apa gitu ya. Ini bukan apa-apa, saya bukan bicara negatif, jelek-jelek ini enggak, saya nyebukan aja. Enggak ada yang salah dengan itu. Karena kita balik lagi kayak saya bilang di awal tadi, belajar dari kesalahan. Kesalahan kita tuh salah kaprah bilang mikul dhuwur mendem jero. Ya istilahnya Pak Harto dulu kan, mendem, dipendem. Petinggi itu dipuji kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau ada kekurangan-kekurangannya mohon dilupakan, diabaikan. Nggak bisa begitu.
Karena kesalahan itu adalah bagian dari kita sebagai manusia, tapi kita belajar dari situ. Kalau kesalahan kita selama ini ditutup-tutupin, ya akan maju. Kalau bicara salah kaprah, kita lihat slide berikut, ada nggak? Lebih baik hujan emas di negeri sendiri daripada hujan batu di negeri orang. Familiar dengan pepatah itu? Udah sering dengar dengan pepatah itu? Well, saya baca di Kompasiana yang bilang bahwa itu pepatah dibikin sama penjajah buat kita supaya kita santai, supaya kita kalem, supaya kita nggak udah lo gitu aja deh, sabar aja, pasrah aja deh, gitu. Percayain aja sama gue bisa handle semuanya. Pemimpin lo dalam hal ini penjajah waktu itu gitu kan, supaya kita sibuk dengan ke kotak, di dalam kotak kita masing-masing tanpa kita mau berontak untuk keluar untuk membuktikan bahwa kita juga mampu. Kalau saya merevisi itu menjadi pepatah yang kayaknya lebih enak kedengerannya, bilang begini, daripada hujan batu atau air, karena Jakarta sudah banjir kan, di negeri sendiri, gak ada salahnya tuh hujan emas di negeri orang, gak ada salahnya. Tapi jangan lupa, emasnya dibagi-bagi sama negeri sendiri, jangan disimpan sendirian, dan atau dinikmatin doang bareng-bareng sama negeri orang. Boleh dinikmatin bareng negeri orang, karena bagaimana kita juga numpang sama mereka, kita banyak dapat perizinan dari mereka, kita harus ada timbal balik desa mereka. Tapi prioritasnya adalah kita bantu teman-teman kita sendiri, sesama warga Indonesia untuk bisa, ayo ikut gue yuk. Itu yang dilakukan orang-orang India. Mereka eksogus gede-gedean, mereka jadi yang punya IT di Amerika Serikat, karena bukan hanya 1-2 orang yang berangkat, sekampung, seprovinsi berangkat, diajakin tuh keluarganya semua gitu kan, ayo berangkat semua. Ya, itu akhirnya dengan keindiaan mereka, akhirnya jadi meluas, pengaruh, memberi dampak seperti tadi. Jangan, kita banyak orang di luar yang cerita sukses orang Indonesia, saya tahu banyak di Amerika Serikat, banyak yang cerita sukses mereka di Inggris atau di Eropa dan lain-lain. Tapi entah kenapa kok kita perjuangannya kayaknya sporadis, cuman satu, tapi nggak jadi sesuatu yang sifatnya masif, nggak sesuatu yang massal. Nggak tahu kenapa, apakah karena mereka nggak bisa atau nggak kepikiran, saya nggak tahu. Jadi saya nggak setuju sama pepatah di atas, lebih baik hujan emas di negeri sendiri daripada hujan batu di negeri orang. Kalau yang saya baca artikelnya bilang, daripada kayak gitu, ngapain kita hujan emas, sementara mereka nggak tahu emas di negeri sendiri aja udah dikerukin, kita cuma makan batu doang. Iya kan? Which is true, gitu loh. Jadi rancu pepatah ini gitu loh. Gak ada salahnya hujan emas di negeri sendiri, nggak ada salahnya juga gitu loh. Intinya bukan masalah negeri sendiri, negeri orang. Kita cari hujan emas ya dong. Tapi begitu kita dapat hujan emas itu, jangan lupa ini kita bukan hanya buat kita doang. Gimana Ntar kirim kan? Satu negeri sendiri. Slide terakhir. Jadi saya tutup dengan istilah yang udah populer, MLM. Gitu. Tapi tujuannya singkatannya bukan multi level marketing, tapi merantau, let's merantau. Saya nggak bilang bahwa semuanya kita keluar dari sini, enggak. Kalau ada yang, ini tergantung panggilan jiwa masing-masing. Kalau kalian melihat dalam, kan tiap orang punya jalan cerita hidup sendiri-sendiri. Kalau kalian bisa, aku bisa melakukan apa yang aku bisa lakukan untuk bikin Indonesia maju. Aku bangga jadi Indonesia dengan tetap berputar di tanah air. Go ahead, perjuangannya saya doakan Anda berhasil. Tapi kalau Anda lihat aku udah mentok di sini, banyak seniman-seniman di sini yang merasa udah mentok, akhirnya mereka milih keluar. Gitu kan. Berhasil jadi animator, ada animator di Hollywood, ya Anda tahu film-film kayak Avatar atau apa ya, yang kemarin udah sempat kan mereka sudah ya, di Hollywood sana mereka berhasil gitu kan. Itu juga, tapi selalu ada tuh yang bilang, abis nggak dihargain sih di sini, balik-balikin di situ. Abis mereka keluar nggak dihargain sama pemerintah di sini, terserah apapun alasannya. Saya nggak mau nunjuk siapapun jadi kambing hitam, jadi enggak, ini bukan masalah itu. It's about you, it's about us, it's about me, it's about Grace, it's about Mike, Nala, Ray. Apa sih yang bisa dilakukan gitu yang bisa bikin. Makanya tadi saya bilang, saya tidak bakat, tapi saya nggak nunggu pemerintah, saya nggak nunggu orang tua, saya nggak nunggu depan, samping, kiri, kanan, pantat. Kita bisa membawa ke Indonesia kita, akhirnya lebih punya gaung gitu. Dan, tapi jangan lupa, MLM tadi, jangan disimpan sendirian. Kalau udah berhasil di luar, bisa memajukan Indonesia di luar, ingat tuh, oh saya ingat si Fajar, oh saya ingat si Ray, saya ingat si Mike, ikut ya, kamu bisa bantu nggak? Yuk, kita buka peluang di sini supaya Indonesia makin banyak dan berprestasi, sehingga akhirnya Indonesia makin dikenal. Sehingga akhirnya satu hari ada orang duduk samping-sampingan di pesawat, dia tahu bahwa ini adalah orang Indonesia. Tahu dari mana? Oh,
tahu ya adalah something ya. Kalau tadi orang India dengan kekasan mereka apa, ada kekasannya orang Indonesia gitu. Itu yang bikin mereka akhirnya dikenal, kita akhirnya dikenal, kita akhirnya makin berhasil. Oke. Kalau kamu, Rey, Kita sama. curang banget ya. Kalau kamu sendiri, kamu bangga nggak sih jadi orang Indonesia? Kalau ada kan aku kalau masalah yang kayak politik itu aku nggak ngerti. Ini Iya. kalau ini menurut versi itu ya Iya. di musik dari musik. Aku bangga karena Indonesia punya banyak macamnya di musik, kayak musik daerah tuh banyak bedanya ya, keroncong segala macam. Cuma nggak bangga banget soalnya gini, cara bersaing bermusik di Indonesia sama di luar tuh beda banget. Maksudnya cara bersaing antar musisi? Nah iya itu. Oh, iya. Misalnya kayak misalkan zaman dulu tuh tahun pokoknya zaman boyband tuh pertama kali siapa ya? Smash. Wah, keluar. Boyband sini. Boyband sini pertama kali siapa? Smash. Ya terus muncul lagi. Jadi saingannya sama aja itu juga. Oh, oke. Nah kalau menurut aku beda sama yang di luar tuh, kalau di luar saingannya tuh kalau misalkan ada ini, wah mereka bikin lagi yang beda gitu. Jadi ikut-ikutan doang ntar aku kurang udah bubar gitu. Nggak semangat gitu, kagak ke konsep tuh cuma kurang ikut-ikutan suka doang. sih di situ sama Indonesia. Jadi musiman gitu ya. Ah. Maksudnya boyband. Aduh iya tuh. Iya benar. Oke. Kalau bicara boyband, kenapa Korea dengan K-popnya begitu bisa mendunia gitu kan? Itu budaya mereka. Karena yang mereka terkonsep udah terus kemana-mana niat dengan gitu. gaya-gaya mereka itu kan. Maka kenapa? Makanya saya bandingin sih juga pengen tanya sama Ray gitu. Kalau Indonesia apa yang ya selalu ini sih balik-baliknya habis pemerintah nggak support sih, habis pemerintah nggak dukung, kita nggak dikasih ya segala macam gitu kan. Tapi di luar itu lah, kita tahu itu ada, tapi kita coba mikir positif gitu kan. Oh Korea bisa gitu. Kita nggak. Soalnya beda-beda om. Bedanya tuh dari segi musiknya atau warna cara ngedance mereka atau warna musik yang mereka kasih ke orang-orang. Kalau menurut aku di Indonesia tuh hampir sama semua. Jadi ya gitu-gitu aja kalau menurut aku. Kurang percaya diri. Kurang niat sih kalau kata gue. Ya aku juga tahu. Niat Kita kan buat brainstorming. cuma kayak Kita udah nekat aja pede cuma gitu, baru push nyari aja, kamar kita doang campur gitu, aduk nih bukan paling nyari pendek. prestasi. Karena K-pop juga sebenarnya kan nggak bener-bener murni Korea kan, ada campuran hip-hopnya, ya kan, campuran budaya baratnya juga, tapi dia ramu sedemikian rupa dengan dandanan mereka dan kostum itu, jadi itu Korea banget, produk budaya Korea. Gitu. Nah, kita bisa nggak sih bikin suatu hal yang sama? Gitu. Kemarin saya baru lihat ada kawan ulos songket itu dipakai jadi kain di pameran catwalk di fashion di mana saya nggak tahu dari luar gitu. Itu kan satu contoh tuh bisa kita kain dari Indonesia gitu kan bisa magic bisa bisa nampang di dunia luar gitu. Nah, tapi kalau misalnya musik atau karya bisa ya. Kamu nggak pengen bikin gitu, Rey? Kayak misalnya musik Indonesia gitu. Misalnya digabung sama apa gitu. Ya pengen. Maksudnya pasti mau lah. Jadi sebenarnya Red tuh pengen bikin satu album isinya kayak ya musik. Aku tuh pengen bikin band cuma ya emang band metal sih. Oke. Enggak, maksudnya mungkin di sini emang kurang banyak yang suka. Cuma pengen aja gitu masukin unsur-unsur Indonesia, jadi kayak etniknya Indonesia. Jarang banget soalnya ada yang kayak gitu. Jadi metal tapi etnik. Iya, pengen kayak gitu jadi intronya. Siapa tahu kalau ada rezeki yang di luar bisa lah kayak gitu. Good luck ya, Rey. Oke. Ya. Teman-teman ada yang mau Ada yang tanya? mau bertanya? Ke Rey atau ke Kak Ral? Kita buka sesi kalau ada yang mau nanya. Nanya Rey kak. Rey kapan? Nanyanya yang berbobot. Gitu ya, sampai 5, 1, 2, 3. Ada yang mau tanya?
Puput. Sebelum nyampe ke angka 5, marilah kita budayakan mulai hari ini kita dobrak tradisi yang bilang bahwa orang Indonesia itu malas nanya. Ayo. Pelan-pelan ya. Ada yang mau nanya nggak? 1, 2, oke 1. J, jangan bisa ke sana. Berdiri. Ada. Suruh maju ke sana. Ayo Kak, maju. Ya udah berdiri deh, tapi di situ gimana? Iya. Namanya siapa? Nama aku Dea. Mau nanya ke Ray. Mau lanjut kuliah atau gimana? Mungkin tahun depan ya. Mungkin tahun depan. Kemana? Mau mana? Kemana? PH ini komposisi. Pizza Hut. Komposisi. Ada lagi? Terus sekarang main-main. Ada yang mau tanya lagi? Dari teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Jarang. Jarang atas ketakutan buat ngambil kesempatan gitu gimana? Oke, gak ada yang mau nanya ya berarti. Ye, oke. Berarti kan tadi misalnya Kak Ralf sekarang nggak bangga menjadi orang Indonesia, tapi kita harus sebenarnya sekarang kita harus memperkenalkan Indonesia keluar gitu berarti Kak ya. Salah satunya. Salah satunya kita harus memperkenalkan Indonesia keluar. Kalau dari kamu sendiri, Ray, gimana caranya biar kita bangga sih jadi orang Indonesia? Maksudnya. Maksudnya kan, maksudnya kalau kayak Kak Ralf sekarang kan kita nggak bangga. Jadi orang maksudnya Kak Ralf nggak bangga jadi orang Indonesia gitu kan, karena misalnya dia ketemu orang India dia langsung tahu orang India, tapi orang luar belum tentu langsung tahu kita orang Indonesia. Nah kamu kan juga ada nih nggak kebanggaannya akan Indonesia. Menurut kamu gimana sih caranya biar kita bisa bangga akan Indonesia? Kita harus gerak sih. Harus galak. Gerak. Oke. Kayak itu tadi tuh, aduh nyangkut banget tuh aku tadi yang rasa penasaran itu. Tapi ya kita nggak garap gitu. Oke, jadi kita harus lebih penasaran. Enggak, maksudnya ya, kalau penasaran akan sesuatu jangan berhenti di Mau situ kuliah aja. di UPH ya? Oke. Iya. Di Tangerang. Nggak tahu. Ya itu di Tangerang. Menurut kamu kita butuh nggak sih untuk bangga akan Indonesia? Butuh. Maksudnya kita perlu nggak sih, atau ya udah lo bangga nggak terlalu problem lah, butuh nggak sih kebanggaan akan Indonesia itu sendiri? Itu kalau Iya. apa agak bingung. Ya pasti perlu lah. Biar gimana itu kan istilahnya apa namanya nyawanya di situ. Kalau jantungnya di situ, kalau itu udah diputus ya udah deh selesai, udah habis ceritanya gitu kan. Jadi memang modal dasarnya adalah bangga gitu kan untuk jadi orang Indonesia. Tapi ya itu akan ada fase naik turunnya, kadang-kadang ya lagi susah ini gimana caranya gitu kan. Tapi gimana ibaratnya busur sama panah gitu kan, ya busurnya ya kebanggaan itu untuk bisa nembakin panah itu sejauh mungkin gitu. Tapi modalnya ya harus ada itunya, national pride-nya, bisa bangga Indonesia nya kan, itu yang bikin ya ke-drive ya kalau ada drive-nya ngapain nih gue ngelakuin ini, nggak tahu gitu, bikin album tapi nggak tahu punya bangganya itu tadi kan sebagainya, nggak tahu ngapain begini gitu aja gitu. Kita kan nggak mau, cuma motonya ya gitu aja, harus ada tujuannya. Jadi kita perlu kebanggaan itu untuk menjadi Drive kita motor. untuk mencapai tujuan kita lah ya. Itu kesimpulan untuk hari ini. Oke, dari Michael, Grace. Sama yang penting kita harus punya national pride untuk jadi tujuan sama kayak salah. Grace? Sama kayak kamu nak. Tujuan yang paling, itu kesimpulan yang paling lengkap, singkat, padat dan jelas. Oke, jadi untuk itu berarti talk show kita hari ini sudah selesai. Terima kasih Kak Ray udah hadir di sini. Oke. Boleh. Kamu pesan dan Ray untuk
kembali ke Ruang Transit. Boleh kembali ke Ruang Transit. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi benar kalau ngomong berarti sama apa namanya yang generasi berikutnya you're the next generation. Kalau kalian yang nggak apa namanya, saya juga kecewa ya. Pas 98 banyak yang anak-anak muda pada waktu itu, sekarang sih udah nggak muda lagi kan. Ternyata begitu masuk sistem ya korupsi juga lah, nggak bikin perubahan juga gitu kan. Tapi saya tetap nggak pernah putus harapan bahwa ya yang masih muda-muda ini yang nanti akan 10 tahun lagi akan megang kalian megang ini kan. Nah, kalau kalian nggak siapin dari sekarang ya susah kan gitu masa depannya. Jadi kalian lah ininya. Jadi saya doain kalian apapun potensi yang kalian punya, mau itu jadi seniman, mau itu jadi politisi, mau itu jadi apa IT atau apapun gitu kan, hukum, kejarlah gitu ya, yang semaksimal mungkin usaha, semaksimal mungkin kejar impian. Saya doain semuanya tercapai. Oke, talk show kita hari ini sudah berakhir. Pencetnya yang mana? Sisi, pencetnya yang mana?